Selamat malam teman-teman sekalian. Senang banget malam hari ini boleh ketemu dengan teman-teman semua, baik yang sudah join dari awal maupun nanti akan join nanti ya. Halo, selamat malam. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya, Dek. Iya. Kita malam hari ini senang sih ya bisa share dengan teman-teman sekalian. Halo semua. Akhirnya ada waktu lagi. Ada waktu lagi. Apalagi ini bulan-bulan Natal. Jadi menuju Natal. Jadi Natal kayaknya sih, Desember ya. Jadi banyak kesempatan yang kesempatan pelayanan yang Tuhan kasih juga. Makanya kepikir pas bisa kita live aja. Nah, malam ini kita mau bahas tema apa, Dek? Malam ini kita mau bahas, kalau dari tema yang kita sounding sih tentang putus. Agak kelam ya. Agak kelam gitu ya. Kayaknya wow, putus. Jadi gini Bang, kadang-kadang kan di dalam maksudnya ya khususnya mungkin kalau dalam konteks anak-anak persekutuan ya. Itu biasanya kan kalau udah pacaran, didoakan, digumulkan, lalu kemudian kalau emang akhirannya jawabannya iya, nggak boleh putus. Apapun alasannya, pokoknya nggak boleh dipertahankan, putus. Harus dipertahankan. Seolah-olah tuh kalau putus tuh pokoknya dosa lah. Kalau lu aib banget ya. Iya, kalau lu putus berarti lu bergumulnya nggak benar. Bilang. Oh, ada yang begitu ya, melihat jadi lu kalau di tengah jalan nggak benar berarti awalnya gitu ya. Iya, kan nggak mungkin Tuhannya nggak benar kan. Iya. Maksudnya katanya lu dapetin jawabannya dari Tuhan, tapi kok tiba-tiba putus. Pas udah ngejalanin malah putus gitu kan. Jadi kesannya tuh seolah-olah ya itu lu bergumul berarti nggak bener lu kalau tiba-tiba kok bisa putus gitu. Berarti main-main kemarin pas bergumul gitu kan. Tapi apalagi ada yang di jalan berapa lama, Dek? Kalau mungkin kayaknya masih baru mungkin bisa dianggap lu main-main, tapi kalau udah cukup lama tuh galau ya jadinya. Iya, apalagi kalau misalnya udah cukup lama ya. Apalagi kalau misalnya couple of the persekutuan gitu kan. Jadi kayak itu teladan couple banget gitu, kayak kalau putus tuh menyakiti hati banyak orang gitu. Runtuhlah persekutuan. Iya, kayak wah itu kan teladan banget kok bisa sih putus gitu ya. Jadi tuh kesannya tuh kayaknya itu kayak jadi hukum Taurat baru gitu loh ya. Bahwa nggak boleh putus apapun alasannya. Seolah-olah kesannya seperti itu. Oke. Meskipun sih ya mungkin nggak semua begitu, tapi banyak yang ada lah setidaknya beberapa yang kita tahu dan kita dengar itu menjadi sebuah alasan. Kenapa nggak putus ya kan, udah didoain, udah diyakinin bersama-sama, masa sih udah jawab iya lalu kemudian putus gitu kan. Nah itu tuh gimana nih Bang, mesti dengan fenomena yang seperti ini apa emang bener gitu bahwa benar-benar harus dipertahankan sampai dengan akhirnya masuki dunia pernikahan. Atau sebenarnya bolehkah putus itu, atau gimana sih maksudnya dengan alasan apa sih kita boleh putus gitu kalau emang boleh gitu ya. Kalaupun emang ya mau nggak mau harus putus tuh apakah memang harus ada alasan-alasan tertentu supaya putusnya tuh seolah-olah bukan legal sih ya, sah gitu. Berdasarkan pergumulan atau sah berdasarkan firman gitu kali ya. Gimana tuh Bang kira-kira? Ya mungkin awalnya aku mesti ngomong dulu ya bahwa mungkin banyak yang dengar juga mikir ya ampun Bang, dapat pasangan aja belum gitu ya. Tapi juga ini mungkin buat beberapa teman yang pernah bertanya dan kemudian pertanyaan itu akhirnya membuat saya juga jadi mikir gitu. Kita lah ya, paling nggak kamu juga beberapa, Kak harus dilanjutin nggak Bang, gimana nih, harus putus apa enggak gitu. Nah saya pertama mau sampaikan dulu beberapa prinsip penting ya, yang juga mungkin sudah kita terus sampaikan di video-video atau IGTV sebelumnya. Yang pertama adalah kalau bicara relasi pacaran Kristiani, maka bingkailah relasi itu di dalam tujuan pernikahan. Sehingga karena tujuannya jelas untuk pernikahan, maka
dalam prosesnya kiranya juga kita melaluinya dengan baik. Karena itu kita sadar juga ya bahwa pernikahan itu kudus, maka kita jaga kekudusan dalam berpacaran. Nah, jadi poinnya adalah begini mungkin deh ya. Jangan cepat-cepat mengeluarkan kata putus waktu ada konflik. Jadi itu mesti diingat baik-baik ya. Jangan buru-buru bicara kata putus, tapi jangan juga berpikir tidak bisa putus, tidak boleh putus. Toh ini masih pacaran. Karena itu mungkin secara khusus kita perlu dengan berani ya, terbuka, berani di hadapan Tuhan, di hadapan pasangan kita, dan mungkin juga kalau kita adalah orang-orang yang melibatkan komunitas, kita bisa minta pendapat. Tentu keputusan akhir ada di kita ya. Tetapi yang bisa juga dipakai Tuhan untuk memberikan masukan kepada kita, saya pikir adalah persekutuan. Nah, jadi sekarang masuk nih. Ada beberapa hal yang aku pikir bisa kita ini mungkin jadi pertimbangan. Pertimbangan yang tetap harus ada prosesnya ya. Karena akhirnya saya melihat gini deh, bahwa di dalam kita memutuskan lanjut atau tidak sebuah hubungan ya, kalau nggak mau pakai kata putus ya, ini dilanjutin apa tidak, maka hal-hal ini tuh perlu dipertimbangkan dan mungkin harus dilihat dalam sebuah jangka waktu. Poinnya makanya bukan begini, baru minggu ini jadian cuman karena dia kok nggak ngerti sih gue maunya apa, minggu depan diputusin. Itu kan lalu alasan putusnya adalah dia nggak ngerti aku. Ya elah, baru seminggu gitu ya. Jadi poinnya tetap harus ada proses. Dan dalam proses itu terbukalah untuk mengevaluasi, terbukalah untuk merefleksikan ini sejauh mana nih relasi kita nih. Ini perlu dilanjutkan apa tidak. Nah, yang pertama nih ya, sesuai dengan prinsip. Jadi sebenarnya kalau kita pikir juga prinsip itu akan mewarnai juga ya. Pertama, pergumulan proses itu. Yang pertama, kalau putus, kalau nggak seiman. Putuslah kalau nggak seiman. Gitu ya. Tapi nanti saya bisa bawa dia bang kepada Tuhan. Ya, kalau kamu yang dibawa. Jadi saya pikir menarik, ada kalimat dalam buku MHB mengatakan kalau kita taat sama Tuhan, maka salah satu bukti ketaatannya adalah memilih sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan menghendaki, 2 Korintus 6 ayat 14, janganlah menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab apakah persamaan antara terang dengan gelap? Terang dengan gelap nggak bisa bersatu. Jadi saya pikir jangan ditawar-tawar kalau udah jelas seperti itu. Nah, mungkin jangan main-main sama api lah gitu ya. Betul. Yang mungkin jadi masalah adalah suka gini nih. Ya bang, udah terlanjur deket, udah sayang, kalau mau putusin kayaknya gimana? Takut nyakitin. Loh, berani mulai tapi kok takut nyakitin. Kamu udah nyakitin. Kamu istilahnya makin lama diputus makin sakit. Makin lama diakhiri ya akan makin tambah. Karena sakit, ya. Ini relasi ya. Ini kan bukan cuma sekadar, walaupun dengan orang yang beda iman pun ini relasi yang pasti ada take and give. Ada kedekatan. Aku suka pakai ilustrasi gini deh, sama kayak kita nanam ya. Kalau kamu menanam pohon, makin lama kamu tanam, pohonnya bertumbuh dengan baik, misalnya akarnya makin subur, maka waktu dicabut itu lebih banyak tanah yang terkuak. Jadi kalau dibilang sakit ya pastilah. Jadi ini jangan bicara masalah sakit nggak sakit, karena saya harus pastikan aja buat yang dengar, putus itu pasti sakit, entah buat kamu atau buat pasanganmu atau untuk kedua-duanya. Jadi nggak ada yang bilang aduh putus itu kayaknya lebih baik. Nah, dalam hal tertentu akan lebih baik setelah mungkin hasilnya, karena kamu tahu untuk melangkah ke pernikahan ini nggak pas nih kalau dilanjutkan. Nah, jadi pertama kalau memang tujuan berpacarannya adalah pernikahan, ya kalau cari yang itu tidak seiman, ya udah sebenarnya berani untuk memutuskan relasi. Dan itu yang kadang-kadang saya lihat banyak yang berani memulai, tapi ketika udah dekat, makin menjelang pernikahan malah makin pusing.
Maksudnya menjelang pernikahan karena tetap mau menikah dengan asumsi masing-masing jalanin kehidupan agamanya. Tapi teman-teman mesti sadar gitu ya bahwa ini adalah realita hidup rumah tangga. Mau Tuhan yang mana yang pimpin rumah tanggamu. Jadi sebenarnya dari berpacaran ketika kita sudah tidak serius dengan prinsip-prinsip kebenaran, wah itu jadi masalah sih. Begitu deh. Oke, terus yang prinsip yang lainnya Bang? Yang lain ya. Jadi ini banyak nih, kita terbuka untuk diskusi juga ya. Nah, apa ya? Oke. Oh, nanti kita jawab deh pertanyaannya soal masalah, ada yang nanya soal kesepadanan. Sebenarnya kalau bicara kesepadanan di Alkitab itu paling awal kalau lihat ayatnya itu sepadan itu sama-sama manusia. Ya, karena Allah menciptakan manusia begitu ya, untuk kemudian bersatu dengan manusia lainnya, Adam sama Hawa gitu. Jadi hati-hati bicara kesepadanan hanya sekadar memberikan label yang sebenarnya Alkitab nggak berikan gitu. Ya, tapi juga mesti lihat bahwa dalam Alkitab bicara kesepadanan dalam iman, saya pikir itu jelas karena ayat yang tadi ada ya, 2 Korintus 6 ayat 14. Oke. Prinsip yang lain adalah mungkin yang kita suka bahas juga deh. Apakah orang ini, pasangan kita, menghargai kita sebagai manusia? Iya, menghargai sebagai manusia lah ya. Sebagai pasangan lah. Iya, sebagai pasangan. Sebagai manusia ya, sebagai seorang diperlakukan dengan baik gitu. Seorang perempuan memperlakukan laki-laki, seorang laki-laki memperlakukan perempuan gitu kan. Jadi bagaimana kita tidak sampai buta dengan cinta gitu ya, tutup mata ketika misalnya beberapa hal terjadi. Udah jelas ada kekerasan. KDRT enggak ya? KDRT, kekerasan dalam berpacaran. Jadi misalnya ada tuh yang kayak begitu tuh, dimaki-maki, dipukulin gitu. Verbal maupun fisik. Verbal dan fisik itu kadang-kadang kalau kita melihat ini dan kemudian tidak ada perubahan ya, ini maksud saya balik lagi ada proses ya. Dan tidak ada perubahan, tidak mau ditolong untuk berubah, putuslah kalau memang tidak ada perubahan. Dan itu ciri apa ya, cikal bakal kalau dibiarin terus dan berani melangkah ke pernikahan. Ada, seperti itulah kita tahu lah ya, terjadi ya. Yang namanya kekerasan dalam rumah tangga, bahkan saya harus katakan yang menyedihkan, banyak keluarga Kristen juga mengalaminya. Jadi jangan cuma bilang, oh itu mah kayak di sinetron. Oh, tapi banyak orang ketika dia tidak kenali pasangannya dengan baik, menutup mata terhadap kekerasan-kekerasan di waktu pacaran, waktu menjalani pernikahan. Wow, itu masuk ke dalam neraka duniawi itu ya. Bahkan ada yang akhirnya ini ya Bang, maksudnya tutup mata gitu terhadap kekerasan dalam rumah tangga karena ngerasa bahwa harus gunain ayat Alkitab lagi kan, harus maksudnya tunduk gitu kan. Jadi ya kalau dipukulin, terjadi kekerasan ya udah tunduk, nggak boleh ngelawan gitu kan. Nah itu kan cara yang tidak benar ya. Dan itu harus sebenarnya kita bisa lihat juga ya dalam konteks berpacaran, kita bisa melihat bagaimana tanda kutip lah kita diperlakukan oleh pacar kita, atau bagaimana ya kita memperlakukan pacar kita juga. Nah mungkin yang kamu suka bilang juga tuh deh ya, perhatikan bagaimana dia memperlakukan keluarganya juga atau orang-orang terdekatnya. Karena jujur aja kalau lagi cinta sama kita bisa jadi manis banget gitu. Yes, benar. Ya. Jatuh aja trotoar yang dimarahin. Wah gitu ya. Padahal realitas sehari-harinya mungkin nggak seperti itu. Nah jadi itu juga bagi saya perlu benar-benar kita gumulkan. Tentu sekali lagi ya, saya sangat percaya ada pemulihan. Karena itu tadi saya bilang ya, proses nih penting juga. Waktu proses itu dia bersedia ditolong apa tidak. Atau mungkin kalau kamu yang punya kecenderungan seperti itu, kamu bersedia ditolong atau tidak. Dan akhirnya ya cari pertolongan. Dan kemudian kalau memang ada perubahan, tentu nggak ada yang sempurna ya. Nggak ada dari kita yang sudah sempurna, nggak mungkin lagi marah dan kesel. Tapi kan perhatikan waktu kita marah, kita kesel, gimana respon kita? Main tangan kah? Pakai mulut menyakiti secara verbal. Nah itu kalau itu memang jadi kebiasaan, nah bayangkan tuh dibawa ke pernikahan,
Itu korbannya. Kadang-kadang masalahnya tuh waktu awal-awal tuh baik-baik Bang. Nanti udah mendekati masa-masa pernikahan, udah siap-siapin semuanya. Nah, baru kelihatan. Ya. Gimana tuh Bang kadang-kadang yang suka jadi apa ya? Dilema ya kadang-kadang ya. Saya sangat meyakini gini lah ya. Tentu kita juga berdoa dengan tulus waktu menjalani relasi. Izinkanlah orang lain juga ngelihat relasi kita gitu. Jadi komunitas jadi penting, karena waktu komunitas melihat relasi kita, paling tidak bisa memberi penilaian gitu. Ini dia seperti apa. Jadi terbukalah untuk menerima evaluasi, kritik. Nah kalau memang sudah at the very end ya, saya pikir ya mesti milih mau lanjut. Walaupun misalnya kita udah keluar duit banyak nih persiapan pernikahan, aduh nggak seberapa deh dibanding kerugian yang dialami ketika sudah maksain menikah sama orang yang akan menyakiti kamu, dan itu kan seumur hidup dalam penghayatan kita ya. Benar sekali. Jadi ya memang benar-benar harus mengenal ya orangnya seperti apa, dan mungkin juga terbuka tadi ya. Betul. Maksudnya membiarkan orang-orang melihat relasi kalian tuh sehat atau enggak. Betul. Karena kadang-kadang kalau misalnya lagi ya tanda kutip lah, kadang-kadang kalau kita lagi jatuh cinta tuh seringkali itu kan bercanda, padahal mungkin orang sekitar kita melihat, wah itu udah nggak benar bercandaannya, udah kasar bercandaannya, seperti itu. Jadi emang butuh banget untuk orang melihat gitu ya bagaimana relasi kita, dan kita ya juga butuh terus mengenal ya. Makanya mungkin hati-hati juga ya di dalam memutuskan namanya, ya nggak semua kasus ya. Betul. Cuman kadang-kadang kalau misalnya kita baru kenal lalu kemudian berpacaran juga nggak lama lalu kemudian menikah, nah itu juga kita harus hati-hati dengan hal itu. Bukan berarti yang kenalnya singkat itu pasti nggak mungkin bertahan, bukan begitu juga ya. Tidak, makanya nggak semua kasus. Nggak semua kasus. Ya memang akhirnya pengenalan menjadi hal yang sangat penting ya. Pengenalan itu butuh waktu. Benar sekali. Jadi kalau nggak sama-sama berusaha, apalagi kalau kenalnya cuma singkat, tahu-tahu memang kebelet merit gitu ya. Aduh dipaksa nih, keluarga udah bilang harus merit nih, kalau nggak nanti umurmu udah berapa. Dan banyak yang akhirnya mengorbankan pengenalan dengan berpikir yang penting dia anak Tuhan. Nah, padahal menurut saya ya tentu anak Tuhan itu filter awal, tapi anak Tuhan seperti apa? Bertumbuh atau tidak? Apakah dia anak Tuhan yang masih punya emosi-emosi negatif yang terjadi, dan maksudnya dia terbuka untuk ditolong? Bagaimana kerinduan dia untuk berubah? Benar sekali. Dan waktu pacaran apa yang dilakukan? Jangan cuman pacarannya yang diomongin hanya hal-hal manis, mungkin yang kamu suka ngomong ya, melakukan kegiatan bersama itu kan makin menunjukkan aslinya. Ya, harusnya. Seharusnya ya. Itu pun masih mungkin ditutupin ya. Oh iya dong, masih mungkin gitu kan. Apalagi kalau misalnya kalau ada cowoknya tuh ngomongnya lembut. Kalau misalnya udah nggak ada, udah keluar itu semua. Kebun binatang. Ya, bisa jadi ya. Jadi ya memang seperti itu ya. Jadi kalau tadi yang pertama kalau ya putuslah kalau misalnya memang nggak seiman. Yang kedua putuslah kalau emang misalnya kamu sadar dan orang lain melihat bahwa kamu sudah tidak dihargai, bahwa relasinya itu adalah relasi yang sebenarnya menyakiti, bahkan dan saling merusak. Ya, dan saling merusak. Nah, makanya di dalam ini di dalam masalah dia menghormati kamu apa tidak, itu juga terkait dengan, nah ini sedikit konteksnya, hati-hati dengan teman-teman yang sudah jatuh dalam dosa seksual. Jadi akhirnya begini, kita melanjutkan relasi hanya karena begini, ya udah gue sama dia sama gue gitu. Lalu kemudian setiap kali keinginan bertemunya adalah supaya bisa berhubungan misalnya. Pengennya kalau ketemu supaya semakin hanya sekadar menikmati hubungan relasi fisik lah. Fisik ya. Dan bagi saya itu udah jelas juga tidak menghargai. Nah, apakah ada pengharapan? Tentu ada untuk teman-teman yang mau bertobat, mau berubah, tapi sekali lagi itu butuh waktu. Jadi saya untuk beberapa kasus ketika saya lihat gitu ya, kamu lanjutin begini terus, kamu jadi budak daripada nafsu pasanganmu begitu. Dan akhirnya terus-menerus jatuh ya di dalam dosa yang sama, dan itu udah nggak sehat ya relasinya ya. Dan ada yang bilang gini, Bang, tapi kalau saya putus sama dia, ini biasanya yang perempuan ya,
Kalau saya putus sama Nggak dia, ada terus lagi yang mau terima, siapa gitu. yang mau terima saya? Saya udah tidak suci, saya udah tidak kudus. Saya tetap meyakini ya Tuhan bisa memberikan permulaan yang baru kok. Benar sekali. Jadi jangan stuck sama orang yang hanya membuat kamu terus-menerus hidup dalam ketidakbenaran gitu. Benar sekali. Ya, jadi dua hal itu. Ada lagi nggak Bang kira-kira? Yang satu lagi mungkin ya itu masalah bertumbuh ya. Bertumbuh itu masalah aspek kerohanian yang bagi saya juga ini teman-teman, makanya ya pertanyaannya apa yang dibicarakan di dalam berpacaran. Apakah kita juga mau kenal dia secara rohani. Dan kerohanian itu sekali lagi bukan embel-embel kehidupan. Jadi kalau jelas dia Kristen, dia anak Tuhan katanya, tapi apakah dia betul-betul punya relasi dengan Tuhan? Saya harus katakan ini ya, walaupun kayaknya orang bilang standarnya tinggi amat sih Bang. Tapi saya banyak ketemu dengan orang-orang yang mengalami pergumulan setelah menikah. Dan kemudian mengatakan, iya Bang, saya nggak pernah tahu dia seperti ini. Oke. Dan yang dikeluhkan adalah, misalnya ya, pasangannya rajin melayani. Begitu menikah, ternyata pasangannya nggak ngerti pelayanan. Cuman Kristen, tapi nggak ngerti pelayanan. Kristen, tapi jadi misalnya kalau dia datang kebaktian, ada temen ya, kalau datang kebaktian alumni, pacarnya ada, tapi nunggu di luar di parkiran. Jadi akhirnya dia merasa sangat-sangat apa ya, mungkin kalau mau pakai bahasa jadi jelek banget ya, sangat menderita kali. Kenapa dia merasa menderita? Karena dia merasa bahwa ini orang nggak satu frekuensi nih. Nggak satu pemahaman. Jadi yang satu misalnya mau memberi persembahan untuk pelayanan, yang satu bilang duitnya pakai buat kita aja gitu. Jadi jangan banyak-banyak. Jadi akhirnya saya lihat ngeri ya, sedih juga ya. Hal-hal yang apa namanya, ya pasti ada hal-hal yang menyulitkan lah ya kalau misalnya tanda kutip nggak sama-sama sejalan, sepemikiran lah ya. Maksudnya mungkin ketika pasangannya melayani sampai malam, lalu kemudian mungkin yang satunya mungkin ngerasa bahwa kok lu lebih mementingkan pelayanan daripada gua gitu. Kadang-kadang mungkin akhirnya jatuhnya kepada hal-hal yang nah ini yang mungkin hal ketiga ini ya. Tadi apa aja tuh udah putuslah kalau beda, emang nggak siman. Putuslah kalau emang misalnya orang itu nggak menghargai kamu, tidak ya. menghormati. Nah, yang ketiga ini masalah beda prinsip. I see. Nah, mungkin prinsipnya, aku ngambilnya berkaitan dengan pertumbuhan rohani ya. Jadi apa yang dianggap penting oleh kamu nggak dianggap penting oleh pasanganmu. Yes, itu. Tentu pasti ada perbedaan, tapi saya pikir dalam hal-hal yang utama dalam hidup perlu punya prinsip yang sama. Benar. Ini Tuhan penting nggak? Kalau buat dia hari Minggu itu bukan harinya Tuhan, ya udah hari Minggu kita jalan-jalan aja, itu yang paling penting. Kita udah kerja capek dari Senin sampai Jumat begitu ya. Sabtu kadang-kadang orang beralasan gitu ya, Sabtu hari keluarga, Minggu hari jalan-jalan gitu. Ya Tuhan hanya embel-embel dalam hidup. Nah pertanyaannya, kita sama-sama ngerasa penting nggak? Nah mungkin kalau mau masuk ke prinsip keempat, perhatikan visi, visi hidup ke depan. Sekali lagi, mungkin visi sama prinsip agak-agak mirip ya. Tapi poinnya adalah begini. Kadang-kadang kita perlu memahami lebih jauh nih, arah rumah tangganya mau dibawa kemana. Karena setiap orang kan pasti punya, nih kalau sama-sama bertumbuh dalam Tuhan pun, akan punya keyakinan nih. Tuhan mau apa dalam hidupku ke depan. Nah itu perlu dibicarakan waktu pacaran. Apakah kita ketemu nih? Karena ada teman yang pernah sharing lah ya, dia bilang, susah Bang, dia pengennya ke daerah, aku tuh kayaknya bukan tipe yang ke daerah misalnya. Apakah karena itu langsung berpisah? Nah saya juga bilang enggak ya. Karena visi ayo kita bicarakan. Kalau begini, kalau ternyata kita bicara visi dari Tuhan yang sama, ya tentu waktu kita akan membentuk keluarga, kita harus konsul sama Tuhan. Walaupun mungkin terjadi, maaf ya, mungkin akhirnya yang satu mengalah. Tapi kalau dia mengerti
itu mengalah dalam rangka keutuhan keluarga, mengalah dalam rangka mencapai visi Allah ya, itu bukan masalah mengalah, bukan masalah menang kalah. Jadi sekali lagi saya juga suka bilang kalau ada yang berpisah hanya karena beda visi, saya suka tanya dulu gitu, yakin udah diomongin? Iya. Karena kadang-kadang ada titik temu deh. Tapi kadang-kadang ada ini juga ya, maksudnya masalah perbedaan visi itu ada, kadang-kadang ada keras-kerasan gitu loh. Ya, keyakinan yang apalagi kalau udah bilang ini dari Tuhan, dua-duanya ngomong dari Tuhan. Tapi kemudian tidak sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan-jangan Tuhan bilang, ya udah sekarang dukung dulu visi yang satu misalnya gitu ya. Sekali. Jadi emang itu sesuatu hal yang perlu untuk dibicarakan. Betul. Ya. Bahkan sebelum memasuki pernikahan kali ya. Iya. Jadi kalau emang misalnya akhirnya kita sama-sama nggak ada yang mau ngalah kalau mau pakai itu ya. Iya. Ya mungkin memang baiknya jalan masing-masing gitu kali ya. Betul. Ya karena yang namanya relasi harus ada ya kalau bisa dibilang kompromi gitu kali ya. Iya, karena take and give itu nggak selamanya juga take and give. Kadang-kadang kita compromise. Compromise-nya kan bukan hal yang nggak benar ya. Maksudnya ayo kita menyolong enggak kan. Tapi ya udah, nggak apa-apa dulu, yang punyamu aja jalan duluan. Saya menahan diri, nggak apa-apa gitu. Bener. Itu beberapa alumni ya yang misalnya suami istri atau sebelum menikah lah, tiba-tiba yang satu dapat visi studi lanjut. Lalu yang satu gimana bang, mesti lanjut apa putus? Nah itu saya bilang mesti dibicarakan tuh. Jangan-jangan memang ini kesempatan dia studi lanjut. Yes. Atau mungkin ada yang menikah dulu, terus pergi studi lanjut bareng-bareng supaya nggak misah. Karena ada lagi yang bilang, soalnya aku nggak sanggup LDR bang. Sebenarnya juga itu bukan masalah utamanya, karena poinnya adalah kadang-kadang LDR itu membuat kita jadi mengevaluasi visi. Iya. Kayaknya dia lebih betah di sana deh. Jadi akhirnya kita pikir, kayaknya dia nggak serius sama gua deh. Jadi memang unik lah ya, relasi itu banyak sekali kemungkinannya. Iya, jadi kalau tadi kita udah ngomong, berarti kalau dalam hal ini ya nggak apa-apa ya putus, tapi harus ada alasan yang jelas kali ya. Betul. Nah, kadang-kadang tuh memang ada hal atau alasan-alasan nih yang kadang-kadang nggak jelas, atau mungkin buat satu pasangan jelas, tapi kadang-kadang buat yang lain tuh merasa lu ngada-ngada gitu. Atau yang kayak kamu bilang tadi ya, ada stigma bahwa putus itu buruk, putus itu nggak baik, putus itu nggak benar. Ada memang putus yang nggak baik, nggak benar kalau ternyata pasanganmu baik. Kamu udah jelas-jelas pasangannya baik, kamu putusin hanya mungkin karena nafsumu lagi lihat yang lain lebih cantik, lebih ganteng. Iya. Tiba-tiba terpengaruh. Ada juga bang yang berpikiran lah, bukan langsung putusin ya, tapi berpikiran untuk putus karena ngerasa udah datar, udah nggak ada rasa, udah ya udah biasa aja gitu. Itu gimana ya bang kira-kira ya? Aku juga sadar ada situasi seperti itu. Tapi coba dengerin pembahasan kita sebelum-sebelumnya, bahwa faktor perasaan itu bukan satu-satunya alasan. Oke. Karena itu perhatikan ya, aku menarik ada teman bikin quote begini. Cinta itu menyatukan, tapi komitmen itu yang mempertahankan. Mungkin cinta itu di awal menyatukan ya, kayak gue tuh sayang banget sama dia. Tapi perasaan itu kan fluktuatif ya, naik turun. Maaf, kayak aku nih lagi sakit gigi ya, kadang-kadang perasaan juga kesel, marah gitu. Kalau wanita perempuan lagi misalnya datang bulan gitu, perasaan itu fluktuatif. Makanya memang untuk sesuatu hal yang jelas harus ada komitmen. Nah, sehingga perlu evaluasi lagi apa yang terjadi dengan relasi kita nih. Kalau saya ngerasanya biasa-biasa saja, masalahnya jangan-jangan ada di saya, atau ada di kamu, atau ada di pola komunikasi kita. Jadi memang mungkin perlu ya sama-sama secara dewasa selama berpacaran terus ada waktu untuk evaluasi sama-sama, jaga relasi komunikasi. Betul. Ya seperti itu. Iya sih, memang karena kadang-kadang banyak yang ngerasa bahwa udah datar, udah nggak ada inian, udahlah putus aja gitu. Nah itu yang menurutku kadang terlalu cepat ya ngomong putus hanya karena itu ya. Kadang-kadang memang ya harus dievaluasi ya. Tapi kalau emang misalnya akhirnya dalam kesepakatan ya udah
gitu, daripada sama-sama nyakitin. Ya mungkin memang sesuatu hal yang makanya tetap harus dikomunikasikan. Betul. Dan juga tetap dievaluasi gitu. Kadang-kadang banyak juga orang yang nggak mau putus justru karena ngerasa bahwa udah sayang, nanti kalau misalnya ada juga Bang yang ya nanti kalau misalnya gue putus harus mulai lagi dari awal gitu. Usia gue udah segini gitu. Udah apa namanya, udah bukan usia untuk nyari lagi. Nah kadang-kadang banyak yang seperti itu, akhirnya tanda kutip lah memaksakan, ya udah masuklah gitu dalam pernikahan. Itu gimana ya kira-kira ya? Tetap ya, aku melihat bahwa setiap pilihan ada konsekuensi. Yes. Jadi menarik untuk dipikirkan begini, apa yang tidak kita bereskan di awal, itu pasti numpuk juga di akhir. Jadi maksudnya kalau kita nggak benar-benar bereskan hal itu, nggak benar-benar kita kenal lebih dalam, maka jangan heran kalau sesudah menikah, dan itu menikah kan buat kita orang Kristen point of no return. Kita udah yakin masuk ke dalam pernikahan, Tuhan sudah satukan, yang disatukan Tuhan kan nggak boleh diceraikan manusia. Nah, tapi ketika kita mengelangkah dan tidak benar-benar menyelesaikan pengenalan dan segala macam, dan waktu menikah pun mungkin tidak memperjuangkan pengenalan, karena aku tetap meyakini dalam pernikahan pun ada pemulihan tetap ya, ada proses yang Tuhan berikan. Kalau itu juga nggak terjadi, nggak diperjuangkan, ya udah. Yes. Jadi kayak apa yang ditabur di depan ya bisa dituai di belakang tuh. Itu yang bagi saya sih agak mengerikan ya. Yang sudah baik menabur aja masih bergumul, apalagi yang nggak dengan baik menabur ya. Kadang-kadang kita pikir di awalnya jangan sampai kita bermain-main lah dengan pacaran atau teman hidup begitu ya. Meski tetap ya tadi ya, relasi itu sebuah proses. Ada beberapa komen tuh Bang. Oh iya. Nah, mau dibacain dulu? Ini ada pertanyaan Dede, bacain deh. Dari yang mana ya? Yang ketiga bawah. Itu pertanyaan aja. Nanya dong, kok ada nggak gaya hidup ini adik kita yang selalu ikutin. Kalau habis kesel-keselan bisa akhirnya bersatu. Tetap misal sebelum tidur beresin dulu masalah, pas malam kumpul-kumpul untuk minta maaf. Kita berdua udah makin tahu polanya ya. Udah berapa tahun kita menikah ya? Ya, nyaris 10. Hampir 10 tahun ya. Jadi memang udah ketemu polanya, jadi tahulah kapan marah. Maksudnya kapan marah. Kalau marah tuh harus diapain, harus gimana. Kita struggle juga ya teman-teman, mungkin yang dengar, kita struggle lah di 3 tahun pertama atau 2 tahun pertama ya. Karena maksudnya benar-benar pacaran yang cukup lama aja, kita waktu itu 4 tahun ya. Nyaris 4 tahun pacaran, tetap belum bisa dibilang kenal sepenuhnya. Karena pengenalan itu terus berlangsung. Jadi waktu itu misalnya saya selalu maunya kalau punya masalah selesaiin hari itu juga, omongin. Sementara istri maunya diem dulu, tenang dulu. Makin dipaksa makin merasa nggak nyaman gitu. Nah akhirnya itu kan kayak, kok mesti begitu, kenapa dia nggak ngikutin cara saya. Jadi di awal-awal tuh lu mesti ikutin cara gua dong gitu. Gua laki-laki, gua pemimpin rumah tangga. Mungkin juga di dalam hati dia, kamu bener sayang sama aku nggak ya? Kalau sayang masa nggak pakai cara gua gitu ya. Sekarang cara kita apa dong? Ya udah tahu sama tahu lah gitu. Iya ya. Jadi jujur ya kalau bicara begini, kami akhirnya kalau dalam belakangan kalau lagi kesel-keselan kayak ini sih, berlomba-lomba minta maaf lah, siapa yang duluan gitu. Karena sadar bahwa nggak enak sih didiemin atau mungkin dicuekin, itu nggak nyaman. Kadang kalau emang sama-sama sadar ya. Iya. Kalau kenapa-napa, kalau berantem pasti ya aku salah, dia salah juga gitu ya. Iya. Berani ngaku juga, ngaku jujur bahwa sorry tadi aku keras sama kamu, sorry tadi aku maksain pendapat gitu. Dan itu sebuah perjalanan sih ya. Proses lah. Ya. Kalau memang situasi seperti itu, jadi buat kita juga bukan berarti tidak ada masalah, ada, tapi kita belajar menyelesaikannya gitu. Dan saya pikir sih nerapin prinsip Alkitab lah ya.
Iya. Berani saling mengampuni, saling menegur, saling mengaku dosa gitu ya. Oke. Sama-sama belajar. Kita lihat ada pertanyaan nih dari teman kita, sebentar. Sorry, kelihatan nggak deh? Bang mau nanya, kalau visi gitu-gitu dikenal di pacaran, pas sebelum pacaran, sorry nih Vic, harusnya keluar di sini nih dek, nggak keluar nih. Oke. Nah visi kita udah bicarain tadi ya. Harus dikenali kapan? Iya. Harus ya kalau visi itu yang kita bilang tadi ya, perlu dibicarakan. Dan nah ini bisa plus, kita bisa beda pendapat, bisa sama juga ya. Menurutku visi bisa berubah. Jadi visi itu bukan sesuatu yang patok mati sekali itu jadi itu terus gitu ya. Karena memang kita di pengalaman kita di persekutuan seringkali bicara visi langsung bicara pekerjaan. Padahal menurutku visi itu lebih luas daripada sekedar pekerjaan. Jadi termasuk ya visi bisa berubah. Kalau PNS, tahu-tahu umur 55 dia berhenti kerja. Terus apa dia nggak punya visi hidup lagi? Yes. Jadi akhirnya kita mesti terbuka. Makanya jangan, ya jujur aja saya kalau ngelihat orang putus karena visi tuh, emang sekekeh apa sih? Kadang-kadang gue suka nanya gitu loh deh. Ini sekekeh apa sih? Karena menurut gue visi bisa diubah kok gitu. Cuma biasalah ya, namanya sama-sama baru lulus kuliah, sama-sama punya idealis gitu ya. Tapi cobalah lebih rendah hati. Kalau ternyata misalnya harus, kadang-kadang mikir gini ya, mungkin maaf nih buat yang perempuan, saya udah kuliah, udah S1, ada beberapa yang S2, masa ngurus rumah tangga, masa ngurus anak, kayaknya enak banget gitu. Nah itu tuh, situasi seperti itu tuh ya perlu dibicarakan gitu. Bukan berarti nggak boleh kerja perempuan ya, tapi apakah memang itu pilihannya sekarang ketika anak-anak masih kecil? Dan itu beberapa teman kami dalam KTB juga seringkali ngomongin ya, buat teman-teman perempuan yang bekerja, kita suka ngomong tuh, jadi belajar tuh tapi nanti lah itu kan urusan pernikahan ya. Karena kayak misalnya gini, kita ngelihat pasangan kita nih, suami atau istri yang di luar rumah. Kadang kalau kita yang di rumah, kita berasa enak ya dia ya. Gua ngurusin anak-anak dari pagi sampai sore, dia enak, ketemu reunian sama temennya, asik ya. Itu tuh waduh, nanti lah, itu bukan bahasan di pacarannya. Oke. Ada pertanyaan nih dari Christine, mau nanya Kak, Bang, bagaimana caranya abis baru putus biar nggak sedih terus-terusan dan nggak inget sama dia? Dek, Tuhan kasih pikiran sama kita, itu harusnya kita sadari juga. Tidak mungkin tidak mikirin, gimana sih ngomongnya dek? Karena gini, teologi ingatan itu tuh nggak berarti ketika kita putus kita lupain, nggak ada lagi di memori. Nggak begitu cara bekerjanya pikiran kita. Nggak langsung lupa kayak hilang ingatan. Iya, bukan hilang ingatan. Iya. Teologi Kristen mengakui bukan hilang ingatan. Jadi kadang-kadang saya mikir gini, berarti bukannya melupakan, tapi apa dong? Nggak mungkin lupa, karena itu ya berusaha untuk berdamai dengan ingatan-ingatan bahwa yang dia ada. adalah Kalaupun harus mengingat, belajarlah untuk berdamai dengan ingatan-ingatan itu kali ya. Atau kalaupun harus mengingat, kalaupun emang akhirnya ingat lagi, ya belajarlah untuk melihat, ya kalau bisa dibilang cari hal yang positifnya lah dari relasi-relasi yang sudah apa yang bisa dipelajari. Apa yang bisa dipelajari, dari apa yang bisa dievaluasi kita. Mungkin kesalahan saya di mana, atau mungkin ketika berpacaran kegagalan yang kemarin itu masalahnya di mana, atau ya hal-hal yang semacam itulah. Jadi memang berdamai dengan ingatan berarti belajar untuk mengingat, tapi bukannya mengingat lalu kemudian kayak menangis atau ya, pasti sih kayak sedih, menyangkali. Menyangkali itu juga, menyangkali enggak begitu. Pasti sedih, tapi ya belajar untuk ya udah,
kemarin itu salah saya di mana, supaya nanti itu bisa menjadi sebuah pembelajaran untuk mungkin relasi ke depan. Dan tetap bagi saya juga ya disinilah kita punya Tuhan ya, yang kita bisa datang, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Nah doanya juga bukan Tuhan hapus ingatan saya. Kalau nanti kamu amnesia malah bingung ya. Amnesia itu yang hilang ingatannya. Jadi doanya adalah Tuhan tolong ketika saya mengingat itu, saya tidak membuat diri saya merasa masih pacarnya dia atau sedang pacaran sama dia, tapi itu adalah pengalaman hidup yang pernah Tuhan izinkan saya lalui, dan Tuhan tolong saya belajar sesuatu dari situ. Iya. Jadi melupakan justru malah menjadi hal yang membuat kita makin ingat justru. Betul. Berusaha untuk makin berusaha ngelupain, makin ingat justru. Soalnya karena dengan kita melupakan berarti kita sebelum kita melupakan kita pasti ingat kan? Iya. Jadi memang dalam teologi ini ada nih ya, teologi ingatan, dan beberapa pemahaman yang salah adalah to forgive is to forget gitu ya. Lupakan. Saya pikir bukan lupakan, tapi mari berdamai dengan hal itu ya. Kan itu yang bisa ditolong. Oke. Ini beberapa pertanyaan yang lain deh. Ngomong-ngomong, kok percaya nggak kalau majornya manusia itu sebenarnya nikah, atau kita ada kebebasan di luar Tuhan untuk stay single forever? Saya rekomen dengerin YouTube ya, yang disampaikan oleh Pastor Yosia Yusuf yang ada di YouTube saya. Cari YouTube Alex Nanlohi, single ya, Gospel Center saya lupa persis judulnya. Gospel Center Relationship ya. Ya, pokoknya tentang singleness ya. Jadi saya tetap meyakini baik single maupun menikah itu dua-duanya panggilan Tuhan. Yes. Kalau dibilang yang satu lebih major dari yang lain, takutnya nanti kita merasa bahwa sebenarnya semua harusnya menikah, cuman waktu single itu. Jadi jujur aja saya juga banyak direvisi melihat singleness sebagai bukan hal yang kurang komplit. Iya. Ya, jadi mungkin jangan menjadikan itu satu lebih komplit daripada yang lain. Tidak, dua-duanya komplit di dalam Tuhan. Ya. Sepakat Bang Alex, visi hidup dapat berkembang dan gak statis, setuju. Tapi ingat, tetap ingat tapi gak sakit. Benar deh. Oke, itu memang pergumulan. Bang Kayla ya, Bang mau tanya, kalau misalnya Protestan dan Katolik, apakah lanjut aja atau enggak? Bicara perbedaan ini, saya pikir mungkin maaf ya, di YouTube dibahas seperti di IG seperti ini, dibahas seperti ini akan sangat terbatas. Ya. Jadi saya hanya kasih prinsipnya begini. Seringkali buat saya bukan masalah denominasinya, tetapi masalah lebih utama dia bertumbuh nggak dalam Tuhan. Karena sampai hari ini saya banyak punya teman yang Katolik, punya teman yang Protestan yang bertumbuh dalam Tuhan. Tapi juga jangan lupa di dalam Protestan mungkin ada yang nggak bertumbuh, di dalam Katolik mungkin ada yang nggak bertumbuh. Jadi bukan masalah kita sama-sama Protestan nih, lebih gampang. Tapi dia Protestannya bertumbuh dalam Tuhan nggak? Kami sama-sama Katolik nih, tapi jadi jujur aja ya, di samping beberapa perbedaan, tapi saya tetap meyakini bahwa bertumbuh di dalam Tuhan, beriman pada Yesus, lahir baru lah ya istilahnya, itu yang paling mendasar. Tentu hal-hal yang lanjutannya adalah nanti ke depannya mau gereja di mana. Itu udah sama kesepakatan keluarga juga kan jadinya. Harus dibicarakan, dan menurut saya jangan disepelekan, karena apalagi kita dari sama-sama denominasi Protestan aja, yang Protestan sama karismatik aja. Itu pun kita harus berpikir nanti mau ibadah di mana. Oh nggak apa-apa masing-masing. Nah, masing-masing kalau belum punya anak, kalau nanti punya anak, anaknya mau ikut papa, ikut mama, padahal sama-sama. Nah, di situ kan akhirnya butuh kerendahan hati, sama-sama melihat mau ke gereja mana, komunikasikan. Belum lagi papanya majelis di situ, mamanya majelis di sana. Yang satu bilang pemberkatan di sini, nggak boleh di sana. Itu kadang-kadang memang jadi ribet gitu ya. Tapi akhirnya teman-teman harus lalui sebagai proses yang di dalamnya perlu komunikasi. Oke. Kak Alex, sorry. Oh, Ci Debbie, ya.
Kau mau nanya, istri itu dalam gereja boleh jadi pemimpin nggak? Kalau boleh, di mana ayatnya? Oke, soalnya debat cewek memimpin, bingung kalau feminis banget, Kristen anti wanita. Nah, kamu yang bahas nih. Wah, ini panjang ya. Jadi ya, ini tesisnya Cici. Prinsipnya aja mungkin. Prinsip pun nggak bisa beda-beda ya. Kalau saya, kalau saya sih pastinya yang namanya kalau saya ya mungkin bisa berbeda. Tapi kalau saya dalam pergumulan melihat bahwa ya bukan masalah gender kepemimpinan itu, tapi masalah kualitas dan kapasitas. Jadi kalau emang misalnya lebih yang perempuan mungkin lebih punya kualitas dan kapasitas, ya kenapa enggak? Jadi bukan masalah kalau kalau dalam tesis sih bukan masalah gender ya, tapi masalah kualitas dan kapasitasnya. Apakah ada kualitas dan kapasitas itu, seperti itu. Jadi ya begitu. Ini perdebatannya panjang sih, karena dalam gereja banyak yang menggunakan ayat-ayat juga ya. Misalnya tidak boleh ada ya yang diciptakan pertama laki-laki baru perempuan gitu. Dan itu panjang sekali ya kalau mau ngomongin pengajaran itu dari mana, ya itu kalau mau digali-gali dari awal-awal itu sangat panjang banget gitu maksudnya. Ya itu juga tentunya terikat dan terkait dengan budaya penulisan Alkitab yang patriarkal. Maksudnya budaya patriarkalnya Yahudi lah pada waktu itu ya. Di mana Alkitab itu dituliskan kan itu budayanya budaya patriarkal. Jadi ya banyak sih ya faktor-faktornya ya. Jadi tapi kalau emang misalnya mau penjelasan prinsipnya sederhananya ya kepemimpinan lihatlah kualitas dan juga kapasitas. Memang ada yang membahas soal kepemimpinan dan ada yang membahas soal fungsi laki-laki dan perempuan. Apa peran laki-laki dan perempuan kan? Misalnya laki-laki yang nggak bisa melahirkan, perempuan melahirkan. Ada hal-hal yang tidak bisa berubah dalam hal seperti itu. Tapi ada hal-hal yang kalau misalnya bicara kepemimpinan itu sesuatu yang masalahnya bukan masalah boleh enggak ya, tapi karena ada contoh misalnya Deborah ya. Nah Deborah, kenapa Deborah yang memimpin? Kalaupun dia nggak disebut, tapi jangan lupa dia pernah memimpin gitu ya. Oke, itu another discussion. Ya. Baik. Jadi mungkin balik ke gereja masing-masing ya. Termasuk teman-teman kan ada di gereja Arus Amanah. Kalau misalnya di gereja itu mengakui kepemimpinan wanita, bagaimana mengaktualisasikannya? Pada pasti beda-beda juga ya. Dan mungkin kita harus belajar menghormati budaya gereja masing-masing. Betul. Ya. Dan jangan saling pengajaran gereja masing-masing, bukannya memaksakan juga. Betul. Seperti itu. Oke. Baik. Jadi itu ya. Bang, jika sehabis putus dengan pasangan karena alasan yang esensi seperti yang abang jelasin tadi, namun setelah putus jadi seperti menjaga jarak dengan mantan pacar, apakah hal yang tidak tepat? Kita masuk aja kali ya bang, pembahasan selanjutnya ya. Kita pakai waktu selanjutnya. Kalau tadi kita ngomongin berarti putus itu bisa, tapi alasannya harus jelas. Nah sekarang ini gimana nih bang? Baiknya kalau emang akhirnya mengakhiri relasi itu mungkin daripada ngomongin kalau gimana caranya move on, mungkin kita sebelum move on dulu ya. Kalau memang harus putus, kalaupun harus putus, baiknya itu ngakhirin relasinya seperti apa gitu. Oke, saya ngelihat beberapa hal yang penting dalam hal ini ya, Dek. Pertama ya, mulailah dengan komunikasi yang wajar. Kan waktu mulai juga kan mulainya dengan komunikasi ya, akhirnya juga dengan komunikasi. Jadi jangan jadi pengecut. Tapi banyak yang kayak begitu, karena tahu-tahu hilang gitu ya. Dan itu, nah ini aku bilang tadi, nggak enak. Putus itu pasti sakit. Apalagi kalau misalnya dalam persekutuan ya bang. Dalam takut persekutuan, ketemu. Bukan masalah takut ketemu gitu kan. Nanti kan kalau misalnya udah ketahuan sama anak-anak persekutuan, pacaran udah lama, tiba-tiba putus. Siapa yang putusin? Oh si itu yang putusin. Wah itu gosipnya kemana-mana kesannya. Dia udah dikutuk Tuhan. Jadinya tuh kesannya kayak
nggak mau lagi datang persekutuan nanti. Iya, bisa salah satunya mental. Iya. Nah, saya karena kadang-kadang kan nggak gitu ya. Yang ada kayak ada kubu, wah saya ini mendukung nih, ini yang salah nih si cewek nih atau yang salah nih si cowok nih gitu. Jadi ini Han Ji Pyong atau Nandosan. Bukan gitu, itu nggak nyambung. Oh, nggak nyambung ya. Tapi poinnya kadang-kadang seperti itulah. Akhirnya dibuat kubu bahwa, dan akhirnya yang satu tuh yang entah yang diputusin entah yang memutuskan itu jadi kayak kepental gitu loh. Sehingga akhirnya milih jalan ini aja deh, jalan muter atau jalan belakang. Apa ya, jalan belakang, ya udahlah, digantung aja, digantung. Nah, itu saya nggak setuju sih kayak gitu ya. Maksudnya belajarlah berkomunikasi dengan wajar. Jadi maksudnya gini juga ya, mungkin buat teman-teman yang memang akhirnya dalam pergumulan, baik kamu ataupun, karena ini juga bisa jadi belum tentu yang satunya mau putus ya. Yes. Kalau bicara memang udah kita gumulin ya. Benar. Misalnya kalau kita merasa kayaknya udah ini jadi keputusan, maka berusahalah untuk mengkomunikasikannya dengan wajar. Jangan takut soal sakit, karena pasti sakit. Iya. Cuma masalahnya adalah belajarlah menyampaikan dengan sopan, jangan bohong, tidak jadi pengecut, jangan menghilang. Benar. Di persekutuan tuh banyak yang bisa disepir ya, ghosting ya. Tiba-tiba menghilang gitu ya, tiba-tiba nggak pernah datang lagi, nggak bisa dikontak, hapus nomor gitu-gitu ya. Lalu usahakanlah dalam pertemuan tatap muka. Jadi nggak SMS atau nggak WA ya, kita putus aja ya. Aduh. Ya, lalu abis itu block number. Itu sama pengecutnya ya sebenarnya. Betul. Jadi ya memang baiknya itu ketemuan gitu, ajak ketemu. Kalau kita ngajakin berdoa untuk kalau mau jadian aja baik-baik, ketemu, nggak melalui SMS ataupun WA, ya putus pun seharusnya caranya juga dengan tatap muka ya, ketemu ya. Baik, jadi itu perlu ya teman-teman belajar untuk gentle, dan juga kalau perempuan apa? Sama lah, gentle ya. Iya, misalnya gentleman sama woman ya, humble woman atau apalah ya. Karena perlulah untuk kita benar-benar mengakhirinya juga dengan baik. Soal sakit itu pasti deh, jangan bilang nggak ada sakitnya gitu. Aduh, kamu berarti nggak punya perasaan juga ya. Tapi itu mesti dilihat tujuan yang lebih besar. Kalau ternyata itu ke depan tidak lebih baik, atau memang kamu yakin harus selesai, ya udah, itu jadi bagian yang semua keputusan dan konsekuensi. Dan harus belajar jujur kali ya, kenapa putus. Maksudnya apa alasannya, bukan alasan yang dibuat-buat. Atau begini, udah biar aku aja yang tahu alasannya lah. Itu menurutku juga menjelaskan. Makanya aku bilang jangan bohong, jangan, mesti jujur. Iya, maksudnya harus belajar untuk kalaupun dia nggak terima, karena kan mungkin alasannya adalah dari dia. Tapi juga jangan lupa banyak juga alasan mungkin dari kamu. Kamu sih cerewet, kamu sih begini ya, berarti kan logikanya kamu nggak terima orang cerewet, kamu nggak terima orang yang seperti ini. Jadi sebenarnya kita mesti bisa dengan dalam juga memikirkan. Iya, jadi kejujuran untuk keberanian untuk jujur memutuskan itu pun sebenarnya butuh untuk evaluasi. Jadi betul, itu terlihat lah ya. Kalau emang misalnya kamu sudah doakan, kamu sudah pikirkan matang-matang, itu akan terlihat dari alasan yang diberikan saat memutuskan. Kalau alasannya cuman gue udah nggak ada rasa, itu berarti alasan yang dibuat-buat lah mungkin ya. Iya, mungkin ada alasan lain. Kenapa bisa nggak ada rasa lagi? Harusnya kan digali lagi kan oleh dirinya ya, maksudnya oleh yang mau mutusin gitu. Kenapa udah nggak ada rasa lagi? Pasti ada masalah. Masalahnya di mana? Masalahnya di kita, di diri saya kah, di komunikasi kah, di dianya kah, ada hal yang nggak disuka kah, gitu kan? Pasti ada yang lebih dari sekedar hilang rasa. Tapi ini mungkin, sorry, karena aku tadi baca pertanyaannya teman kita, Fanny Dea. Dia ngomong ya, Bang Kak, saya pernah punya relasi LDR dan putus karena saya bosan. Nah, asumsi saya berarti Fanny Dea yang mutusin ya. Gimana caranya supaya dalam relasi nggak bosen ya? Nah, saya melihat ini mungkin dalam video-video yang sebelumnya kita bicara ya, sebenarnya apa yang harus penting dalam pacaran, tujuannya. Kalau ini untuk pernikahan, maka kita pun akan belajar gini. Ini sesuatu yang mesti dibangun. Iya. Sesuatu yang harus
dicultivate ya, kayak nanam sesuatu akan tumbuh kalau. Nah, bagaimana nggak bosan? Ya belajar untuk melihat, gimana ngomongnya? Boleh nggak saya bilang bahwa apa namanya, ya pacaran ya di dalam, bukan hanya di dalam menikah ada komitmen, tapi dalam berpacaran pun juga, ada komitmen. Dan itu berpacaran berarti kita itu juga menjadi sebuah latihan untuk kita berkomitmen dalam pernikahan. Maksudnya gini, kalau dalam berpacaran bosan putus, jangan lupa loh, pernikahan itu seumur hidup. Ada bosannya nggak? Ya, ada. Pasti gitu. Nggak mungkin nggak ada. Yang seperti tadi mungkin abang bilang ya, perasaan itu fluktuatif. Jadi bukannya berarti kemudian apa namanya, dia nggak ada terus begitu. Naik. Ini makanya lihat ya, banyak keluarga di dalam masa pandemi karena ketemu terus. Bayangin tuh, kalau dia bosan atau kalau dia apa ya, jadi akhirnya banyak katanya yang tingkat perceraian meningkat nih. Iya. Dalam situasi begitu. Nah, bagi saya sebenarnya gini, teman-teman harus menemukan nih alasan yang lebih jelas untuk pacaran, lalu komitmen yang lebih firm, dan itu memang mengatasi kebosanan itu ya banyak cara lah. Poinnya makanya tapi ini bukan tentang pernikahan. Harus belajar menemukannya juga. Punya kebiasaan kali. Nah, itu kan kebiasaan itu istilahnya begini, kalaupun saya bosan, tapi karena kami sudah punya kebiasaan, maka kebiasaan itu harus tetap dilakukan. Dan itu bisa jadi cara kita jadi ingat gitu, oh kita terikat komitmen nih dengan orang ini gitu. Dan mungkin bisa mengevaluasi bersama dengan pasangan kali ya. Betul. Aku tuh lagi bosen nih sama hubungan ini. Maksudnya jangan baperan juga kalau misalnya tiba-tiba pasangan kita bilang lagi bosen sama relasi ini. Ya itu harusnya menjadi sebuah evaluasi. Kenapa ya? Kenapa bisa bosan? Apa yang salah? Salahnya di siapa? Atau salahnya nggak usah di siapa lah, itu kayak kesannya nyalahin. Tapi salahnya di mana gitu? Disalah di komunikasi kah, atau mungkin karena terlalu sering berkomunikasi jadinya bosan kah, kan bisa jadi gitu ya. Betul. Terlalu sering diperhatikan jadinya bosan, gak ada tantangan, atau mungkin jangan-jangan jarang diperhatikan makanya juga bosan, bisa juga. Jadi temukan alasan kenapa bosan gitu. Dan coba cari bagaimana mengatasinya. Iya. Dan karena tetap itu mesti akan ingat. jadi latihan juga ya nanti. Iya, kalau pernikahan, bosennya bisa bosen banget kalau memang kita nggak tahu tujuannya ngapain, terus kayak kita nggak punya sesuatu yang kita lakukan dengan pasangan kita gitu ya. Jadi kayak ngelihat tatap-tatapan aja sepanjang hari ya bosen juga. Tapi kan hidup pernikahan bukan seperti itu ya, ada tanggung jawab, ada bagian yang kita lakukan gitu. Atau ya kalau dalam masa-masa bosan mungkin perlu apa ya, melakukan hal masing-masing, bukannya break ya, bukan, tapi ya mungkin melakukan hal masing-masing ya, menemukan hal-hal baru untuk dilakukan juga bersama. Betul. Iya. Jadi hargai space masing-masing, tapi juga ciptakan space bersama ya. Begitu. Baik, mungkin ini beberapa bagian terakhir sebelum kita juga harus selesai nanti ya. Menurut Bang Alex, ada nggak yang namanya salah jodoh setelah menikah? Saya meyakininya begini ya, kalau sudah menikah sebenarnya tutup case close gitu ya. Karena bagi saya ya menilainya, kalau aku lebih sukanya bukan salah jodoh, salah pilih. Iya. Tapi kan salah pilih ada kesan kayaknya Tuhan kok nggak intervensi. Tapi ya itu yang aku pikir, kan kita diberi kebebasan. Kebebasan itu yang kita salah pakai gitu ya. Kita yang salah pilih, bukannya Tuhan yang salah kasih. Ya. Tapi waktu sudah kita jalanin ya udah, nggak bisa, kita bersama orang itu gitu. Jadi di sini kita tetap melihat Tuhan berkehendak, tapi kita punya pilihan. Yes. Nah mungkin itu perlu. Karena hidup memang adalah sebuah pilihan. Betul. Termasuk ketika memilih pasangan hidup pun ya itu keputusan kita. Makanya kalau orang berpikir jodoh itu nggak bisa berubah, udah pasti dari sononya nggak. Ini saya pikir itu bukan sudut pandang Kristen. Yes. Jodoh yang kayaknya, karena Kristen tidak mengenal takdir. Kita nggak bicara takdir sekali udah ditentukan, lalu kemudian terjadi dalam sejarah seperti lu mau nggak mau harus mau, nggak. Kekristenan tidak melihat hidup seperti takdir, tapi Tuhan punya memberikan kebebasan buat kita memilih.
Jadi, mau milih ikut rencananya ya atau enggak. Oke. Memardo, Bang, pergumulanku masih sedang jauh dalam perjalanan iman. Itu buat aku takut memulai tentang relasi. Bagaimana tanggapan Abang? Karena juga pengalaman relasi yang putus sebelumnya tidak sehat. Perjalanan iman itu juga sebuah perjalanan, Dek. Jadi bukan sebuah tujuan atau pencapaian. Jadi sejauh kamu di dalam Tuhan, kamu punya kerinduan, komitmen bertumbuh, kamu punya relasi dengan Tuhan, ada komunitas yang mendukung, sebenarnya mari move on ya. Jangan takut juga memulai relasi. Jadi mintalah misalnya ya, kalau mungkin kamu pernah ada dalam relasi yang tidak sehat, ketika mulai berelasi kan kita jadi tahu nih, saya tuh bisa jatuhnya di dalam hal apa? Situasi apa, hal apa. Jadi saya bisa minta teman-teman persekutuan jagain saya gitu ya, untuk misalnya tidak sampai jatuh lagi gitu. Tapi jangan juga jadi takut nggak mau mulai relasi, nanti bakal jatuh. Jangan seperti itu. Tentu juga ya, bukannya berarti kemudian proses pertumbuhan itu nggak dijalanin ya, tetap ya, prosesnya tetap harus dilaksanakan. Halo Anthony, iya nih pengen ya ketemu langsung ya, udah lama nggak ketemu kamu ya, lagi jalan-jalan ya. Anthony lagi jalan-jalan nih kayaknya. Aku belum ketemuan, saya juga belum keluar rumah karena masih tinggal sama orang tua yang sudah berumur juga, jadi membatasi banget sih keluar rumah. Jadi nanti kalau mau ngobrol nanti teleponan ya, atau mau Zoom atau mau apa nanti bisa. Oke. Sepakat Renov. Oke, jodoh dari Tuhan, manusia diberi kebebasan untuk memilih. Oke, baik. Kok jadi pria dan suami yang baik kayak gimana ya? Ada yang bilang kalau kekar pasti modelnya kasar, tapi kalau lembut jadi kemayu. Jadi laki-laki yang dipimpin keluarga itu arti apa, prinsip-prinsipnya. Ngomong-ngomong waktu berpacaran itu kan kita perlu talk deep, kayak anak mau berapa, ekonomi gimana, wedding budget berapa, itu kapan kita mulai, kode-kode udah bisa dalam tanyanya. Nah ini pertanyaan penting, karena saya pikir jangan melihat dari penampilan ya, tapi kemudian juga mari belajar untuk dalam menjalani relasi itu kita makin menemukan yang misalnya yang pria makin jadi pemimpin, yang perempuan makin menunjukkan support kepada yang pria. Lalu bagaimana pembicaraan itu, saya pikir ya dalam, kalau pernikahan jadi tujuan, maka sebenarnya di tahun-tahun menjelang nikah, paling enggak 1 tahun sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya ada hal-hal yang udah bisa dibahas. Atau di awal-awal juga iya. Bukan. Mungkin kalau khususnya kayak misalnya mau anak berapa, mau kayak apa, itu masih bisa di awal ya. Yes. Tapi kalau budget ya udah deket-deket aja. Iya, karena harga naik terus. Iya, kira-kira gitu ya. Oke, iya Anthony, selamat jalan-jalan ya. Atau aku cuma lihat foto jalan-jalan doang ya. Oke. Baik, teman-teman, thank you ya, karena malam ini juga banyak yang join, banyak yang share gitu. Thank you, kita juga bisa ngomong hal yang penting. Jadi ada tips untuk move on? Move on? Mungkin yang tadi kali ya, maksudnya jangan berusaha keras melupakan. Tapi kalaupun teringat, doakan. Kalaupun teringat, belajar untuk berdamai dengan ingatan. Kadang-kadang ada ini ya, waktu ingat mungkin belajar lagi mengampuni. Tuhan, tolong saya mengampuni. Karena bisa jadi kan dia disakiti waktu putus gitu ya. Bukan hal yang mudah memang. Seperti itu. Dan ya nggak apa-apa menangis gitu. Menangis karena kehilangan sebuah relasi itu hal yang nggak apa-apa gitu. Even maksudnya meskipun kamu cowok ya nggak apa-apa juga ya, itu sesuatu hal yang wajar-wajar aja. Dan ya kalau ada orang terdekat yang mungkin bisa diajakin curhat, ceritakan ya. Kita butuh shoulder to cry on. Iya, It's yang Christian bisa thing. menguatkan gitu ya. Jadi nggak usah
inilah ya, nggak usah belajar sok iya, tegar, sok tegar, saya anak Tuhan, Tuhan akan berikan pada waktunya yang terbaik. Pasti, tapi kalau sekarang lagi sedih aja gitu. Apalagi sok kuat, sok tegar, di belakang ngutuk mantan gitu ya. Iya. Itu doainnya jelek-jelek. Terus ini juga kali ya, kalau memang benar-benar mau move on, hati-hati untuk, tentu mungkin ya kalau masalah blok-blokan number itu kan jelek ya, tapi belajar untuk kasih space, jangan kontak terus. Iya, benar. Kalau kontak terus apa bedanya gitu, lalu kemudian yang satu juga memang masih kosong, saling menikmati tapi HTS-an jadinya gitu ya. Iya, dan maksudnya kita yang kalau misalnya kalian adalah pihak yang memutuskan, jangan kemudian sosokan mau sok peduli gitu. Lalu kemudian tanya ada yang begitu. Gimana kondisi itu lebih nyakitin. Iya, maksudnya nggak usah sosok peduli, padahal sebenarnya lagi pengen ngelihat aja lu kehilangan gue nggak sih, lo nangis kan lo, kayak gitu, maksudnya ya kayak gitu, paham lah. Ada yang punya kepuasan di atas penderitaan orang lain. Iya, maksudnya sudah lah, kalau emang misalnya sudah menyelesaikan, kalaupun mau, bukannya berarti kemudian tidak menjalin relasi baik ya, tapi berikanlah waktu, space tadi gitu kali ya. Betul, kasih mungkin kasih space gitu, beberapa minggu kah, beberapa bulan kah, sebelum memulai lagi kontak, mungkin kalau dengan itikat baik ya tentunya ya. Iya, dan kalau memang tidak dibutuhkan kontak, saya pikir sih no problem ya. Iya. Jangan sampai akhirnya kita seperti tadi ya, merasa bertanggung jawab karena kita yang mutusin, toh sudah selesai. Belajar sama-sama untuk melewatinya, dan tiap orang beda. Yes. Ada yang butuh waktu panjang, ada yang butuh waktu cepat, ada yang waktu dia udah jadian sama orang lain aja dia masih baperan. Jadi memang teman-teman kayak begini nggak ada teorinya, tapi saya pikir prinsipnya yang kita pegang ya, bahwa kita harus move on, karena itu juga kesempatan kita melihat Tuhan juga membuka jalan dengan orang yang lain. Oke, jadi beberapa kesimpulan malam hari ini. Pacaran tetap untuk pernikahan. Jadi dengan itu pacaran jadi sesuatu yang serius. Jangan buru-buru ngomong putus, tapi juga bukan berarti nggak boleh putus. Putus nggak selalu buruk. Nah ini mungkin kutipan yang aku buat nih. Di dalam berpacaran tidak selalu perbedaan menjadi alasan kita untuk berpisah, dan tidak selalu persamaan menjadi alasan kita untuk terus bertahan. Kenapa? Sama-sama dalam dosa, apakah itu alasan untuk bertahan? Tentu tidak juga. Ada perbedaan nih, aku beda suku sama dia, perlu berpisah nggak? Ya nggak juga ya. Jadi hati-hati kalau kita setiap kali melihat kalau beda kita pisah, kalau sama kita jalan lagi. Jadi tidak selalu perbedaan menjadi alasan kita untuk berpisah, dan tidak selalu persamaan menjadi alasan kita untuk tetap bertahan. Karena itu ya pikir baik-baik, gumulkan di hadapan Tuhan, berkomunikasilah dengan orang-orang di komunitas saudara. Iya, benar sekali. Ya, kiranya ini boleh jadi berkat buat teman-teman semua. Terima kasih. Kita doa sebentar ya. Boleh. Bapak Surgawi, terima kasih malam ini boleh sharing dengan teman-teman, baik yang mendengar langsung maupun yang akan mendengarkan rekaman dari IG Live ini di IGTV ya Tuhan. Hamba berdoa bagi teman-temanku dalam pergumulan, makin dewasa di dalam relasi, termasuk yang kami bahas malam hari ini. Mungkin terlihat buat beberapa kami masih jauh, atau kami nggak mau sampai mengalami hal ini, tetapi kiranya kami disiapkan untuk sebuah evaluasi relasi yang di dalamnya juga terbuka kalau memang harus selesai dan tidak lanjut. Tapi kalau memang harus lanjut, biarlah terus Tuhan tumbuhkan relasi yang lebih dalam, dan di dalamnya Tuhan menolong teman-teman makin serius untuk melihat anugerah Tuhan dan melangkah ke relasi selanjutnya. Terima kasih, hamba berdoa bagi teman-teman yang mungkin juga ada yang sedang sulit buat move on karena begitu sakitnya pengalaman berpisah. Tapi kiranya juga dalam anugerah Tuhan dan waktu yang ada, Tuhan memulihkan, menolong kami untuk maju lagi melihat anugerah Tuhan dalam relasi-relasi yang Tuhan akan berikan ke depan. Terima kasih, kami bersyukur boleh sharing dengan teman-teman malam hari ini, dan tolong kami semua untuk boleh terus mengalami kasih karunia Tuhan di dalam relasi. Kami bersyukur
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you teman-teman semua. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati.